Oke, halo semuanya. Kali ini kita ketemu lagi ya di materi minggu kelima, materi KP kita. Dimana kita pada materi kali ini itu akan melanjutkan transaksi atau mengisi jurnal transaksi ya di Accurate setelah setup yang udah kita buat di kelas Kamis kemarin ya teman-teman. Jadi kan kemarin kita udah melakukan setup nih untuk perusahaan yang namanya Moonlight and Sunrise Co. Nah sekarang kita mau input transaksinya ya teman-teman, karena kemarin kita baru masukin setupnya aja gitu. Nah tanpa terasa ya ternyata kita udah sampai di minggu kelima ini. Jadi aku harap teman-teman bisa mencerna semua materi yang udah kita pelajari ya sampai ke minggu kelima ini. Semoga teman-teman bisa mengulang lagi latihan-latihan yang udah kita buat sebelumnya ya teman-teman, terutama untuk yang soal tambahan Moonlight and Sunrise Co ini ya. Nah teman-teman, aku udah upload filenya di kelas material ya teman-teman. Jadi pas teman-teman buka Teams kita yang Labsia 1H ini, teman-teman bisa buka file, terus pilih kelas material, pilih yang week 5 KP Moonlight and Sunrise Co. Jadi aku ada upload 2 file. Yang pertama ini tuh file setup ya teman-teman. Kemarin kan kita udah melakukan setup tuh untuk yang Moonlight and Sunrise Co. Nah, karena aku takutnya teman-teman pada lupa kirimin file kalian lewat Teams atau pindahin file kalian ke USB. Jadi ini aku udah input ya, maksudnya udah aku upload file yang udah di setup. Jadi ini kalian tinggal klik download ya teman-teman. Caranya kalian checklist, terus kalian klik download. Nah, sambil nunggu filenya di-download, aku mau jelasin metode Petikesh ya, yang udah dulu pernah teman-teman pelajari pas di AD1. Nah, ini aku mau sedikit mengulang aja mungkin untuk Petikesh ini ya teman-teman. Karena juga ada nih di materi kita yang Moonlight and Sunrise Co ini ya. Oke, jadi aku mulai ya. Untuk Petikesh sendiri, seperti yang teman-teman ketahui ya, yang udah dipelajari di AD1 dulu, itu kan ada dua metode, yaitu metode Impress Fund dan metode Fluctuating Fund. Dimana kalau metode Impress Fund, jumlah kas kecilnya itu akan selalu tetap ya, dari waktu ke waktu, nominalnya emang akan segitu-segitu aja. Ketika pembentukan kas kecil, dia di jurnal, tapi ketika digunakan, kas kecilnya itu nggak di jurnal. Nah, ketika diisi kembali, itu di jurnal. Nanti kita lihat ya perbedaannya gimana di contoh soal di slide ketiga. Kalau fluctuating fund, namanya juga fluctuating ya dia. Artinya tuh jumlah kas kecil atau nominalnya itu bisa berubah sesuai sama pengeluaran sama pengisian kas kecilnya. Jadi ya berfluktuasi, nggak bakalan tetap. Ketika pembentukan, penggunaan maupun pengisian itu akan di jurnal. Nah, kita langsung ke contoh soal aja teman-teman buat biar teman-teman juga ngeh langsung gitu ya. Sebenarnya ini udah dijelasin, jadi kalau misalkan teman-teman masih ada yang ingat dulu di materi di AD1, boleh di skip aja sampai ke transaksi ya teman-teman. Nah ini aku mau jelasin untuk yang lupa mungkin ya, metodenya tuh kayak gimana. Nah ini aku mau jelasin yang Impress Fund dulu ya teman-teman. Mungkin aku bakalan jelasin di setiap step-stepnya biar kelihatan lah perbedaannya tuh apa. Nah ketika pembentukan kas kecil, untuk yang Impress Fund sama Fluctuating Fund itu tuh nggak ada bedanya teman-teman. Jadi di sini dibilang perusahaan membentuk dana kas kecil untuk pengeluaran sehari-hari dengan jumlah 1 juta rupiah. Nah untuk metode Impress Fund maupun Fluctuating Fund itu akan sama teman-teman. Ketika pembentukan di jurnal, berarti debitnya apa? Kas kecil sebesar 1 juta, kreditnya kas tunai ya teman-teman. Karena kan kita mengeluarkan kas tunai kita untuk mengisi kas kecil kita gitu. Jadi kas kecil di debit, kreditnya kas tunai ya. Kas tunai berkurang di sebelah kredit, kas kecilnya bertambah di sebelah debit sebesar 1 juta. Begitu pula untuk yang fluctuating fund. Nah, perbedaannya itu ketika di penggunaan sama di pengisian kembali. Aku bahas yang penggunaan dulu ya teman-teman. Nah, di sini penggunaan contohnya. Si perusahaan, dia bayar biaya utilitas Rp250.000. Dia beli juga perlengkapan Rp450.000. Nah, kalau Impress Fund, sesuai konsep yang tadi kita pelajari, itu nggak di jurnal ya ketika penggunaan. Tidak di jurnal, teman-teman. Nah, makanya pas di sini itu ketika menggunakan Impress Fund, ketika penggunaan kas kecil itu dia no entry. Sedangkan kalau Fluctuating Fund, dia di jurnal.
kayak konsep yang udah tadi kita pelajari ya teman-teman, dia di jurnal. Nah, di sini kalau di fluctuating fund, ketika digunakan, kita debitin nih. Kita kan pertama bayar biaya utilitas ya teman-teman, jadi debitnya pasti biaya utilitas dong sebesar 250.000. Terus karena mengurangi kas kecil kita, jadi kas kecil kita akan berkurang di sebelah kredit. Nah, kas kecil ini tuh nature-nya sama ya, kayak cash gitu. Jadi cash and cash equivalent lah, kas kecil tuh termasuk ke situ. Terus untuk perlengkapan juga sama. Ketika penggunaan itu akan mengurangi ya kas kecil kita, mengurangi kas kecil kita di sebelah kredit sebesar 450.000. Debitnya perlengkapan, karena kan kita beli perlengkapan, jadi perlengkapan bertambah di sebelah debit 450.000 rupiah. Jadi itu bedanya ya, kalau interest fund penggunaannya no entry, enggak kita jurnal. Kalau fluctuating fund tetap kita jurnal, terus kita kurangin kas kecil kita. Nah, sekarang pengisian kembali. Jadi kalau misalkan di interest fund, pengisian kembali itu akan selalu sama dengan nominal penggunaan dana. Tadi kita gunain dananya 250.000 tambah 450.000. Berarti 700.000 dong yang kita pakai nih dana kas kecilnya. Nah, ketika kita isi kembali, itu harus sesuai dengan penggunaan dana kas kecil kita. Kita kan pakai 700.000. Ya berarti kita juga harus isi 700.000 dong. Dimana jurnalnya itu bukan kas kecil pada kas tunai ya teman-teman. Tapi kita ketika isi kembali, kita itu harus ngedebitin sesuai dengan biaya apa sih yang sesuai dengan apa sih uang yang kita keluarkan untuk biaya apa gitu loh. Pertama kita pakai buat biaya utilitas, jadi kita debitin biaya utilitas sebesar 250.000. Terus kita pakai buat beli perlengkapan, jadi kita debitin perlengkapan sebesar 450.000. Nah, kreditnya itu kas tunai ya. Kita nggak melakukan jurnal debit kreditnya ke kas kecil, tapi kita mainnya di penggunaannya untuk apa, kreditnya itu kas tunai. Gitu ya teman-teman. Sementara kalau fluctuating fund, ketika diisi kembali, karena tadi di penggunaannya kita udah mengurangi kas kecil kita di sebelah kredit, jadi debitnya kita isi lagi nih kas kecil 700.000, kreditnya kas tunai. Nah, untuk fluctuating fund, pengisian kembali itu bisa aja nggak sesuai dengan penggunaan dana. Jadi ketika diisi kembali, kita kan pakai 700.000 nih. Ketika diisi kembali itu belum tentu harus 700.000 gitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan jelas ya sampai sini. Kalau misalkan kalian ada yang masih bingung atau kurang paham, boleh PC aku ya, tanya gitu ya. Nah, untuk tugasnya mengumpulkan file .gdb ya dari Moonlight dan Sunrise Co setelah kalian transaksi. Karena file yang aku kirimin tadi ini udah di setup, jadi kalian tinggal langsung transaksi aja melalui assignment Teams ya. Nanti kalian kirim filenya lewat assignment Teams yang udah dibuat. Oke? Semangat ya teman-teman. Sekarang kita bakalan mulai ke transaksinya.